Perkenalkan, kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan mengenai Final Project Management Plan. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami yaitu dengan Santun Angelina Pasaribu dengan NIM 12S19060, dengan saya sendiri Kristi Paulina Siombing dengan NIM 12S19061, dan terakhir Ardika Sola Gracia Sianturi dengan NIM 12S19062. Adapun yang pertama yaitu deskripsi proyek, yaitu Anda ditugaskan menjadi seorang manajer proyek pembangunan sebuah aplikasi manajemen proyek tugas akhir untuk Prodi Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Dell. Aplikasi akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lain yang terlibat. Dan aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya. Adapun project owner-nya yaitu koordinator tugas akhir, dan proyek ini dikerjakan selama 14 minggu, yaitu dimulai dari 30 Agustus 2021, dan proyek ini dikerjakan oleh 5 orang programmer dari unit SDI Tedel, 3 orang analis, 2 orang tester, dan proyek ini memiliki requirement yang jelas. Pada saat ini pengelolaan proyek dilakukan masih menggunakan Excel. Yang pertama, business case. Eksekutif summary-nya yaitu pada awalnya manajemen tugas akhir di Institut Teknologi Dell, khususnya Prodi S1 Sistem Informasi, masih dilakukan secara manual, di mana mahasiswa akan mendatangi dosen, kemudian akan diatur jadwalnya, melakukan diskusi, melakukan pembagian kelompok, dan pengajuan judul, yang biasanya tidak cukup sekali atau 2 kali pengajuan. Tentu hal tersebut memakan waktu yang lama dan kurang efisien, sehingga perlu dikembangkan sebuah aplikasi untuk mempermudah pengelolaan dan manajemen tugas akhir. Dari kasus tersebut, pihak pengembang menawarkan beberapa alternatif, diantaranya menerapkan alur proses pengumpulan tugas melalui sistem yang dapat dikontrol oleh dosen secara penuh, sehingga mempermudah dalam pengelolaan dan pemeriksaan tugas akhir. Serta dosen dapat langsung memberikan koreksi pada lembar file mahasiswa melalui aplikasi ini, sehingga akan mengurangi biaya untuk mencetak berkas. Bukan hanya itu, jadwal untuk bimbingan atau diskusi dengan dosen juga akan terkomputerisasi, dan pengerjaan proyek ini dilakukan oleh 5 orang programmer dan 3 orang analis serta 2 orang tester. Yang kedua yaitu introduction-nya, yaitu background-nya. Pada masa perkembangan teknologi digital saat ini, manusia sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan, sehingga diperlukan alat dan metode untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas tersebut. Dalam dunia pendidikan, sangat membutuhkan kehadiran dari teknologi ini. Salah satunya ialah masalah dalam manajemen tugas akhir mahasiswa S1 Sistem Informasi setiap tahunnya, di mana terdapat paling tidak 200 orang lebih mahasiswa ITEDAL akan melakukan proyek dan pengumpulan tugas akhir pada rentang waktu yang dekat dan bersamaan. Kebutuhan ini membutuhkan penghematan waktu dan juga efektivitas manajemen tugas akhir, dan terus meningkat setiap tahunnya karena pertambahan jumlah mahasiswa ITEDAL dan tuntutan zaman yang semakin canggih dan serba teknologi. Kemudian yaitu current situation-nya, alur dalam pengumpulan tugas akhir ini adalah mahasiswa menggunakan cara manual di mana mahasiswa akan mengumpulkan tugas akhir, kemudian akan diolah oleh dosen menggunakan Excel atau dokumen manual lainnya, dan diasumsikan akan memungkinkan terjadi kesalahan dalam memanajemen tugas akhir dan dapat mempersulit dosen dalam memberitahukan pengumuman atau informasi kepada mahasiswa karena sistemnya masih secara manual. Selanjutnya, adapun select core team-nya yaitu project manager, programmer, analis, dan tester. Di sini project manager-nya dengan saya sendiri, Kristi Siombing, dan bertugas untuk memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya pengerjaan proyek. Yang kedua yaitu ada anggota Santun Pasaribu sebagai leader sistem analis, di mana menyusun analisis kebutuhan dari sistem manajemen proyek tugas akhir dengan rinci dan jelas, serta membuat rancangan mengenai requirement yang dibutuhkan. Yang ketiga ada anggotanya yaitu Ardika Sola Gracia Sianturi, di mana jabatannya sebagai sistem analis juga, dan menyusun analisis kebutuhan dari sistem manajemen tugas akhir dan memastikan serta menganalisis kesesuaian antara rancangan yang dibuat dengan implementasi. Yang anggota ketiga dari sistem analis yaitu Angelina memiliki
tugas yang sama. Adapun lead dari programmer yaitu Dodi dan anggotanya Sarauli, Roma, Ria, Diki, Rizky, dan Adele yang bertugas untuk membuat kode program aplikasi proyek dan dibuat berdasarkan rancangan spesifikasi dari sistem analis. Yang terakhir yaitu ada lead dari tester yaitu Adinda dan memiliki tugas menguji perencanaan proyek dan menguji desain baru untuk mengurangi risiko kerugian proyek. Selanjutnya. Adapun MOV-nya yaitu pertama dilakukan identifikasi area yang diinginkan, yaitu berikut ini dampak dari beberapa potensial area yang diharapkan dapat tercapai ketika aplikasi ini dibuat. Yang pertama, finansial. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan sistem tugas akhir mahasiswa mulai dari pembentukan kelompok tugas akhir, pembagian dosen pembimbing, serta pembuatan judul akhir dan jadwal pembimbingan dan sebagainya yang berhubungan dengan tugas akhir. Yang kedua, mengurangi biaya untuk cetak berkas yang berhubungan dengan pengadaan tugas akhir karena semua data dan file sudah tersimpan dalam aplikasi. Yang kedua yaitu operasional, yaitu setelah aplikasi dibuat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari manajemen tugas akhir. Dan yang kedua yaitu proses tugas akhir akan tersistem dan terperinci karena semua akan disimpan dan diproses oleh aplikasi sehingga file-file mahasiswa akan tersimpan rapi di aplikasi. Yang kedua yaitu identifikasi nilai yang diinginkan bagi organisasi. Ada 3 yaitu cheaper, faster, dan better. Yang pertama cheaper. Current sistem yang berjalan saat ini yaitu proyek tugas akhir membutuhkan biaya yang besar dikarenakan sistem masih menggunakan sistem manual. Seperti halnya pencetakan dokumen, seminar tugas akhir, dan penilaian tugas akhir yang memerlukan banyak kertas. Sehingga dibangunnya aplikasi ini diharapkan mampu menghemat dan memperkecil biaya pengeluaran serta penyimpanan data yang secara terkomputerisasi. Yang kedua, faster, yaitu dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, di mana proses ini memakan banyak waktu, sehingga kurang efisien. Dan diharapkan dengan aplikasi ini, kegiatan pengerjaan tugas akhir menjadi lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu bagi mahasiswa maupun dosen. Yang ketiga, better. Karena sistem yang berjalan saat ini yaitu pengerjaan proyek tugas akhir dalam hal penjadwalan sering mengalami kesulitan dan juga kurangnya keamanan penyimpanan berkas yang masih manual. Untuk itu, dibangunnya sistem manajemen tugas akhir ini diharapkan proses penjadwalan, pertemuan, serta keamanan berkas untuk pengerjaan tugas akhir dapat menjadi lebih baik secara sistematis. Selanjutnya. Untuk menentukan matris ukuran yang tepat, apakah akan bertambah atau berkurang, maka ukuran yang digunakan yaitu menentukan tingkat keberhasilan dibangunnya proyek ini dari segi terstrukturnya penjadwalan tugas akhir dengan cepat dan efisien, serta tidak membutuhkan biaya yang besar, di mana kita ketahui sistem sebelumnya penjadwalan pertemuan yang berkaitan tugas akhir antara dosen dengan mahasiswa sulit ditetapkan, dan proses penginputan tugas akhir masih menggunakan sistem manual. Sehingga target penghasilan atau revenue adalah sebesar 20%, di mana dihasilkan dalam kurun waktu 3 tahun yang dapat menghemat penggunaan kertas dan juga efisiensi diharapkan dapat tercapai dalam proses kegiatan pengerjaan tugas akhir meningkat setidaknya minimal 50% dibandingkan penggunaan sistem sebelumnya. Adapun waktu pencapaian MOP yaitu estimasi target waktu yang dibutuhkan selama pencapaian MOP ini itu 14 minggu, di mana terhitung dimulai dari 30 Agustus hingga 12 Januari. Dan diperkirakan awal bulan pertama dilakukan inisialisasi proyek dan perencanaan proyek. Pada bulan kedua dan ketiga dilakukan eksekusi dan kontrol, dan pada bulan keempat dilakukan support. Yang terakhir, verifikasi dan persetujuan stakeholder, di mana pembuatan ini dilakukan terverifikasi dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder yang bersangkutan. Adapun dalam proyek ini persetujuan didapatkan diwakili oleh Kepala Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Dell. Selanjutnya, adapun alternatif yang kami buat ada 2, yaitu alternatif 1 menggunakan berbasis web, yaitu aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi tugas akhir yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen S1 sistem informasi, di mana penggunanya akan mengakses menggunakan web dan terhubung dengan koneksi internet. Sistem ini digunakan untuk pembagian dosen pembimbing, dosen penguji, pembagian kelompok, tugas akhir, jadwal bimbingan, submit data, dan
sebagainya. Jadi mahasiswa dan dosen tidak harus bertemu secara langsung untuk penyerahan tugas akhir karena semua sudah tersistem dalam aplikasi web ini. Yang kedua yaitu alternatif menggunakan berbasis mobile, di mana sistem informasi yang digunakan seluruh pengguna, baik mahasiswa maupun dosen staf BAK, perlu mengakses aplikasi secara online, mengunduh aplikasi tersebut melalui Play Store, dan menggunakan App Store bagi pengguna iOS. Dengan aplikasi ini, mahasiswa dapat mengunggah file atau berkas tugas akhir yang ingin diurus, sehingga dosen maupun staf BAK dapat menyimpan dan mengunggah data mahasiswa secara langsung melalui mobile atau tablet yang mereka punya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis of alternative. Jadi, sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai dua alternatif yang kami pilih. Nah, jadi di sini analisis kelayakan alternatif yang pertama, yaitu dari economic feasibility-nya, itu pengembangannya tidak membutuhkan biaya yang besar. Kemudian dari technical feasibility-nya itu mudah dijalankan, dan untuk organizational feasibility-nya itu mudah diakses dan efisien dalam waktu. Nah, kemudian untuk deskripsinya, adanya hacker yang dapat merubah data yang sudah diinputkan, kemungkinannya rendah, dampaknya sangat tinggi, dan mitigasinya menyediakan antivirus yang memiliki lisensi untuk web. Next. Nah, untuk kelayakan alternatif yang kedua, yaitu jenisnya dari economic feasibility-nya, dia pengembangannya cukup membutuhkan biaya yang besar karena berbasis mobile, dan kemudian untuk technical feasibility-nya dia mudah digunakan, dan organizational feasibility-nya itu mudah dijalankan. Nah, kemudian untuk deskripsi kesalahannya itu kesalahan pengunggahan dokumen oleh mahasiswa. Nah, kemungkinannya sangat tinggi, dan dampaknya sangat tinggi, dan mitigasinya itu membuat fitur filter pada sistem. Next. Yang selanjutnya itu define total cost of ownership. Nah, untuk alternatif yang pertama yaitu menggunakan berbasis web. Itu di sini kami sudah membuatnya di dokumen, namun kami meringkasnya. Jadi untuk biaya langsungnya itu sekitar 27.108.500. Kemudian untuk biaya berjalannya itu 70.600.000. Dan untuk biaya tak langsungnya itu 3 juta, dan totalnya keseluruhan untuk alternatif 1 yaitu 100.708.500. Next. Kemudian untuk alternatif yang kedua yaitu dengan berbasis mobile. Untuk biaya langsungnya yaitu 52.108.500, untuk biaya berjalannya 70.600.000, dan untuk biaya tak langsungnya yaitu 3.500.000, dengan total biaya keseluruhan 182.600.000. Kemudian analyze alternatif. Nah, untuk melakukan penganalisaan skor dari alternatif yang ada, dapat menggunakan metode scoring model dengan penilaian skala 0 sampai 5 untuk mengukur sejauh mana alternatif tersebut dapat diimplementasikan dalam membangun proyek sistem informasi manajemen tugas akhir. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat ada kriterianya, yaitu finansial, dari kriteria organisasional, kriteria project, dan juga kriteria eksternalnya. Nah, di sini untuk alternatif yang pertama, keseluruhannya jumlahnya itu 1,8, dan alternatif kedua itu 1,1. Nah, jadi dari dilakukannya analisis ini, solusi direkomendasikan ialah alternatif yang pertama, yaitu berbasis web. Karena sistem manajemen tugas akhir berbasis web yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan staf BAK dengan mudah dan dapat diakses kapan saja, serta pengeluaran biayanya, seperti yang telah saya bacakan sebelumnya, itu lebih murah daripada berbasis mobile. Next. Nah, kemudian untuk project charternya sendiri, nah di sini project name-nya yaitu pembuatan aplikasi manajemen tugas akhir, dengan eksekutif sponsornya Wakil Rektor Institut Teknologi Dell, dengan departemen sponsornya Institut Teknologi Dell. Nah, di sini project tim-nya ada project manager, lead system analyst, lead programmer, dan juga lead tester. Nah, untuk project description-nya telah dibacakan sebelumnya. Kemudian untuk measurable organizational value-nya atau MOV-nya, itu pelayanan manajemen tugas akhir akan menjadi lebih efisien dalam segi waktu, biaya, dan tenaga, serta sistematis. Nah, yang kedua, mempermudah dalam pengisian data dan sinkronisasi data, sehingga mengurangi terjadinya kesalahan pada data tugas akhir. Kemudian terakhir, menampilkan letak kesalahan pengguna dalam proses pelaksanaan tugas akhir. Nah, untuk project scope-nya sendiri, ya, ada aplikasi ini digunakan pada lingkungan prodi sistem informasi di ITDEL,
Kemudian aplikasi ini digunakan untuk pelaksanaan tugas akhir pada prodi SI di TEDEL. Kemudian aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh lingkungan prodi SI di baik mahasiswa, dosen, ataupun staf di TEDEL. Kemudian aplikasi ini berbasis learning management system serta user friendly. Next. Dan selanjutnya ada aplikasi ini digunakan pada ruang lingkup pendaftaran dan persetujuan registrasi sehingga kuesioner kepuasan pada proses pelaksanaan tugas akhir. Oke, selanjutnya itu Project Scope Stakeholder Summary, yaitu untuk Project Start dunia itu 30 Agustus 2021, dan Project End dunia yaitu 12 Januari 2022. Kemudian untuk Project Budget Summary-nya itu diperkirakan sebesar 240 juta. Kemudian untuk quality isunya itu yang pertama, aplikasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian aplikasi dapat diakses oleh pengguna pada lingkungan Prodi SI di TEDEL dalam pelaksanaan tugas akhir. Kemudian aplikasi berbasis learning management system yang ramah terhadap pengguna, dan juga waktu respon dari sistem tidak lebih dari 5 detik. Kemudian untuk resource require-nya dapat kita lihat pada layar, ada people, teknologi, dan juga facility. Kemudian yang ke-10 yaitu assumption and risk. Nah, jadi asumsinya, sistem ini diasumsikan suatu aplikasi yang memiliki data faktual dan objektif. Kemudian yang kedua, sistem ini diasumsikan dapat menyimpan dan menyinkronkan data secara real-time. Kemudian sistem ini diasumsikan ramah terhadap pengguna. Sementara untuk risikonya yaitu waktu pengerjaan proyek tidak sesuai dengan target, kurangnya informasi dari stakeholder, dan kurangnya perkiraan budget yang tepat. Kemudian yang 11 yaitu project administration. Nah, yang pertama itu communication plan. Di sini ada produk, target, location, frekuensi, dan PIC-nya dapat kita lihat pada tabel. Nah, kemudian untuk scope management plan-nya, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan dipastikan telah mencakup semua requirement yang telah didefinisikan di awal perencanaan pembuatan proyek. Manajer proyek akan melakukan pengguna jika dampaknya dianggap substansial oleh manajer proyek, akan diberikan opsi dan alternatif pemilik bisnis atau sponsor proyek utama sebelum keputusan dibuat. Kemudian ada quality management plan, yaitu di mana manajer proyek akan mempertimbangkan peluang yang dapat dimasukkan pada teknik peningkatan keberlanjutan pada proyek. Kemudian untuk change management plan-nya, yaitu permintaan perubahan akan ditinjau oleh manajer proyek dan akan dimintai persetujuan project owner. Perubahan akan menampilkan status perubahan yang terjadi pada keberlangsungan proyek. Dan untuk human resource plan-nya, yaitu merancang beberapa dokumen proyek di dokumen tim kerja, kemudian membiasakan diri terlebih dahulu dengan tim, kemudian yang terakhir, yang ketiga, memastikan bahwa anggota tim memahami pekerjaan masing-masing, dan yang terakhir adalah web engineer menguasai PHP, MySQL, PostgreSQL, VS Code, Sublime. Nah, kemudian yang selanjutnya itu implementation and project closure plan. Itu yang pertama, semua penyampaian keluaran yang diterima melalui project owner, kemudian laporan status proyek final selesai, kemudian ulasan pelaksanaan proyek yang sudah selesai, kemudian evaluasi dan laporan kinerja pelaksanaan proyek selesai, kemudian pengembalian peralatan dan bahan, kemudian pengumuman proyek selesai. Nah, yang terakhir yaitu acceptance dan approval, di mana akan di-approve dari project manager, yaitu Kristi Paulina Siombing, tanggal 29 Agustus 2021, dan approved by project sponsor dari TEDEL, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2021. Kemudian selanjutnya ada project management plan. Yang pertama adalah scope statement. Kemudian product scope description. Nah, jadi proyek ini sebuah proyek pembangunan sebuah aplikasi manajemen proyek tugas akhir yang ditujukan untuk prodi sistem informasi pada ITEDAL. Nah, kemudian aplikasi yang akan dibangun yaitu aplikasi yang menerapkan sistem yang akan mempermudah proses dokumentasi sehingga perekapan data penyusunan tugas akhir agar dapat dilakukan secara otomatis. Nah, penerapan aplikasi dibuat selama pelaksanaan tugas akhir dengan ruang lingkup, pendaftaran dan persetujuan registrasi hingga tahapan akhir yaitu pengelolaan artefak. Nah, untuk proyek constraint-nya yaitu batasan proyek pembangunan website ini, yaitu waktu pengerjaannya adalah 14 minggu dari tanggal 30 Agustus 2021, kemudian dilaksanakan dalam durasi 8 jam per hari, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian lanjutkan jam 1 siang dengan sampai jam 5 sore. Anggaran dana pembuatan proyek ini diperkirakan sekitar 200 juta. Kemudian perubahan biaya waktu pengerjaan dan hal-hal yang berkaitan akan dibicarakan dengan pihak terkait.
Selanjutnya. Nah, product acceptance kriteria. Nah, yang pertama kriteria penerimaan proyek adalah yang pertama aplikasi dikerjakan selama 14 minggu, kemudian unit pengerjaan aplikasi selama 8 jam per hari, aplikasi tidak dikerjakan pada hari Sabtu dan Minggu, aplikasi bisa diakses dimanapun dan kapanpun, aplikasi ramah terhadap pengguna, aplikasi memenuhi tujuan utamanya. Kemudian untuk product requirements and karakteristiknya yaitu pengembangan website dengan learning management system, kemudian konten yang terdapat pada website dalam akademik, kemudian website mampu dijalankan pada server yang dapat diakses oleh prodi SI dalam ITDAL. Kemudian untuk deliverables-nya yaitu dokumen yang akan diserahkan tim proyek pada stakeholder adalah dokumen project charter, dokumen analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dokumen manajemen plan, laporan final, dan produk akhir berupa aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Nah, untuk organisasi proyeknya dapat kita lihat pada diagram berikut ini, mulai dari project owner, kemudian project manager, kemudian ada sistem analis dengan anggotanya 3 orang, kemudian ada programmer dengan anggotanya 5 orang, dan juga ada tester dengan anggotanya 2 orang. Nah, struktur organisasi yang digunakan pada proyek ini adalah functional organizational structure, di mana pada struktur organisasi jenis ini pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya. Nah, jadi setiap karyawan dalam perusahaan yang memiliki kemampuan di bidang yang sama akan dikelompokkan menjadi satu tim kerja. Struktur organisasi ini cocok diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Project owner merupakan jabatan tertinggi sebagai pemilik project, diikuti oleh project manager yang memiliki wewenang langsung terhadap ketiga bidang kegiatan yang berbeda, yaitu programmer, sistem analis, dan juga tester. Project manager dapat langsung memberikan informasi kepada programmer, sistem analis, dan tester tanpa harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada project owner. Programmer, sistem analis, serta tester akan bertanggung jawab terhadap project manager. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardika. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang work breakdown structure atau biasa disebut dengan WBS. Tahapan aplikasi manajemen proyek tugas akhir untuk prodi sarjana SI di ITDAL, proses pelaksanaannya adalah initialize dan conceptualize. Project charter and plan, execute and control, close project, evaluate project. Pada tahapan execute and control terdapat beberapa tahapan, yaitu desain aplikasi yang terdiri dari beberapa subtahapan hingga tahapan maintenance. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa level dari pengerjaannya. Yang pertama ialah tahap initiation, di mana pada level 1.1 yaitu meeting, 1.2 identifikasi stakeholder, 1.3 ada project charter. Yang untuk yang kedua ada planning, di mana 2.1 pembagian struktur pekerjaan, 2.2 pembuatan proposal, 2.3 finalisasi dan persetujuan. Yang ketiga ada execute, yaitu yang 3.1 ada analysis, di mana terdapat 3.1 interview users, 3.1.2 collect and analyze requirement, 3.1.3.3 identify functional and features, 3.1.4 document requirements. Dan untuk level 1 3.2 yaitu design, untuk level 2 3.2.1 database, dan 3.2.1 yaitu identify relationship. Kemudian ada 3.2.1.2 yaitu build database. Kemudian ada 3.2.1.3 ada review and final database. Kemudian untuk 3.2 dan 3.2 ada interface analysis. Kemudian 3.2.2.1 ada build website interface. 3.2.2.2 ada review website interface. Kemudian ada testing website interface. Kemudian rebuild website interface.
kemudian ada final website interface. Pada 3.3 ada prototyping, 3.4 implementation, dan 3.4.1 ada feature forms and function. Kemudian ada pada tahap 3.4.1.1 ada autentifikasi, kemudian 3.4.1.1.1 ada login, kemudian ada logout. Kemudian pada 3.4.1.2 ada dashboard, kemudian ada pendaftaran. Kemudian pada 3.4.1.2.1 mendaftarkan diri untuk mengikuti TA, kemudian membuat jadwal pertemuan. Pada 3.4.1.4 ada penjadwalan. Kemudian 3.4.1.4.1 ada menampilkan jadwal-jadwal dosen. Kemudian ada penyimpanan data artefak, kemudian ada menyimpan data proses TA mahasiswa, kemudian ada menyimpan finalisasi buku TA. Pada 3.5 ada testing, di mana 3.5.1 ada test all of the function, 3.5.2 ada document of the result of testing. Yang keempat ada support, di mana 4.1 ada training, 4.2 dokumentasi, 4.3 user support, 4.4 enhancement. Kemudian yang kelima ada monitoring and controlling, di mana di 5.1 ada review dan perbaikan. Yang terakhir ada penutupan atau closing, di mana 6.1 ada dokumentasi project charter, 6.2 dokumentasi planning, 6.3 dokumentasi desain, 6.4 dokumentasi implementasi, 6.5 ada project testing, dan 6.6 persetujuan dan penyerahan dokumen. Selanjutnya ada project time. Pada proyek ini diasumsikan waktu pelaksanaan kerja tiap proyek ini bekerja pada hari Senin hingga hari Jumat selama 8 jam yang dimulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore, disertai dengan waktu istirahat pada jam 12 sampai jam 1, serta tidak bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Berikut ini adalah perancangan jadwal untuk pelaksanaan proyek. Perancangan jadwal ini sudah meliputi predesesor, tipe tugas, sumber daya, dan estimasi waktu dalam bentuk hari. Berikut adalah implementasi pada Project Libre seperti yang sudah dijelaskan tadi. Next. Kemudian yang terakhir, kemudian ada Project Cost, di mana ada deskripsi cost management. Pada masa perkembangan teknologi saat ini, manusia sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan, sehingga diperlukan alat dan metode untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas. Nah, ITADEL merupakan sebuah instansi yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kemudian salah satu masalah dalam manajemen tugas akhir ini, itulah makanya dikembangkan proyek manajemen tugas akhir di Prodi S1 Sistem Informasi. Seperti sudah dijelaskan tadi pada awal, di mana di sini Kristi ditunjuk sebagai project manager bersama dengan 5 tim, yaitu ada programmer, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 14 minggu, di mana setiap bulannya project manager akan diberikan gaji sebesar 10 juta per bulan, sistem analis sebesar 5 juta per bulan, programmer sebesar 7 juta per bulan, tester sebesar 5 juta per bulan, dan dalam pengembangan sistem ini dilakukan pembiayaan komputer sebesar 36.300.000 per bulan dan software sebesar 3 juta per bulan. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka dilakukan testing pada bulan ketiga dan keempat dengan biaya tambahan 15 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota tim karena akan melakukan aktivitas tambahan. Di sini akan saya jabarkan di mana yang pertama ada cost of ownership, di mana biaya estimasinya adalah 100.708.500. Yang kedua, initialize and conceptualize ada 5 juta rupiah. Kemudian project charter dan plan 20 juta rupiah. Kemudian desain aplikasi ada 10 juta, programming 35 juta, testing 15 juta, instalasi program 7 juta, training client 7 juta, maintenance 300.000, dan close project 5 juta, evaluate project 5 juta, sehingga totalnya ialah 210.8.500. Berikut adalah penjabaran dari setiap cost baseline, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada manajer proyek, di mana setiap orang digaji 10 juta per bulan, hingga totalnya adalah 40 juta. Nah,
bisa kita lihat semuanya di tabel ini, sehingga dapatlah total dari semuanya yaitu Rp312.200.000. Kemudian ada project communication, manajemen komunikasi dalam proyek pembuatan sistem informasi manajemen proyek tugas akhir ini dikelola oleh proyek manajer. Adapun manajemen komunikasi pada proyek ini dapat dilihat pada tabel berikut, di mana proyek manajer menyerahkan dokumen name-nya berupa status report dan dokumen formatnya yaitu hard copy, soft copy, dan meeting, di mana kontak personnya adalah Kristi Siombing, di mana waktunya adalah first of month. Kemudian sistem analis menyerahkan dokumen monthly status report, dokumen formatnya yaitu meeting, hard copy, dan soft copy. Kontak personnya ada Dika Syanturi, Santun Angelina Pasaribu, dan Angelina, di mana diserahkan pada first of month. Kemudian ada programmer. Adapun dokumen yang diserahkan ialah software implementation plan, dokumen formatnya ialah meeting soft copy, kemudian kontak personnya ada Sarah Uli, Romaria Dodi, Diki, Riki, dan waktu penyerahannya ialah first of month. Kemudian ada tester, di mana dokumen name-nya ialah status report. Dokumen formatnya berupa email, meeting, dan soft copy. Kemudian kontak personnya ada Adel dan Adinda, dan diserahkan pada Januari. Yang terakhir ada project sponsor, yaitu dokumen name-nya berupa status report, dan format dokumennya berupa soft copy, meeting, dan email. Kemudian kontak personnya adalah Marius Marimare, dan waktu penyerahannya adalah first of month. Pada tabel di atas bisa kita lihat Kristi Siombing sebagai project manager. Pengerjaan proyek ini membuat dokumen status report pada setiap awal bulan selama pengerjaan berupa hard copy, soft copy, dan juga saat meeting. Kemudian Dika Santun dan Angelina sebagai sistem analis dalam pengerjaan proyek ini membuat dokumen monthly status report pada setiap awal bulan selama pengerjaannya berupa hard copy, soft copy, dan juga saat meeting. Kemudian ada programmer, yaitu ada 5 orang, di mana mereka membuat dokumen software implementation plan pada setiap awal bulan selama pekerjaan proyek berupa hard copy, soft copy, dan juga meeting. Tester dikerjakan oleh 2 orang, di mana mereka membuat status report pada akhir proyek, yaitu bulan Januari melalui email, meeting, dan soft copy. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Human Resource Management, yaitu RACI. Berikut merupakan bentuk penugasan dengan menggunakan matriks penugasan tanggung jawab, di mana initialize dan konseptual yang dikerjakan oleh project manager, yaitu A, yaitu accountable, sistem analis yaitu R, responsible, dan C dilakukan secara consultation, dan tester dilakukan secara inform. Yaitu bisa dilihat pada tabel berikut, di mana project charter and plan juga dilakukan sebagai responsible, kemudian sistem analis secara consultation, programmer secara inform, dan tester secara inform. Desain aplikasi, di mana seorang project manager melakukan accountable atau melaporkan, dan sistem analis melakukan responsible, programmer melakukan consultation, dan tester melakukan inform. Programming, di mana saat programming, project manager melakukan consultation, dan sistem analis melakukan consultation, programmer melakukan responsible dan accountable, dan tester melakukan inform. Pada tahap testing, project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan accountable, programmer melakukan inform, tester melakukan responsible. Dan instalasi program, seorang project manager melakukan accountable, kemudian sistem analis melakukan consultation, dan programmer melakukan responsible, dan tester melakukan inform. Kemudian training klien, pada saat training klien, seorang project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan consultation, programmer melakukan responsible, dan tester melakukan inform. Pada saat close project, seorang project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan responsible, programmer melakukan inform, tester melakukan inform. Dan terakhir, evaluate project, seorang programmer melakukan responsible dan accountable. Kemudian sistem analis melakukan consultation, programmer melakukan inform, dan tester melakukan inform. Demikianlah hasil
pengerjaan dari proyek sistem manajemen tugas akhir yang kami perbuat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.